Baik, teman-teman, selamat datang. Pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai 4 aset kripto aset ya yang saya sukai dan saya punya. Saya juga trading juga ya di kripto. Nah, walaupun mungkin nggak sebanyak di saham, tapi memang dari akhir tahun 2024 yang lalu saya pernah buat video ya. Jadi untuk tahun 2025 ini channel saya itu nggak cuma bahas mengenai saham Indonesia, tapi juga saham Amerika, kemudian cryptocurrency dan juga logam mulia nanti ya, emas atau silver atau juga nanti saya akan bahas mengenai falas ya seperti itu ya. Jadi lebih bervariasi. Sebelumnya memang saya sudah pernah buat mengenai video untuk saham US ya seperti itu. Dan saya juga ada grupnya. Grupnya adalah grup Telegram namanya Merdeka Finansial ya. Jadi di grup itu terbagi beberapa subtopik ya. Jadi yang tertarik mengenai falas ada grupnya, kemudian reksadana, ETF, obligasi juga ada, falas juga ada ya. Jadi sesuai dengan topiknya ya, kripto ada, eh, ETF ya seperti itu ya, dan juga ada. Jadi saya maunya sih lumayan lengkap lah seperti itu ya. Jadi bisa diversifikasi ya. Kalau misalnya mau diversifikasi asetnya untuk tahun 2025 ini. Karena tahun 2025 ini saya memutuskan saya akan lebih ke diversifikasi asetnya ya. Karena sebelumnya terus terang saya ke saham dan juga obligasi. Itu doang ya. Nah, kemudian tahun 2025 ini saya inginnya diversifikasi ke digital aset, ya, emas, juga silver, kemudian falas juga saya juga ada, kemudian juga ke crypto aset. Jadi saya akan bahas 4 crypto aset yang market cap-nya besar aja ya seperti ya. Jadi saya akan sharekan. Nah, karena saya belinya di aplikasi peluang, ini bukan promo untuk aplikasi peluang ya. Kalau di aplikasi peluang itu dia pakainya IDR ya, untuk pairnya, jadi bukan ke US dollar. Nah, kalau kita lihat di sini, em, memang saya bahasnya pakai pairnya BTC ke IDR. Umumnya sih kalau bahas itu BTC ke USD ya. Orang-orang yang bahas itu seperti itu. Nah, karena saya biasanya pakai IDR ya untuk beli kriptonya di peluang, maka saya bahasnya seperti itu. Nah, sebelumnya saya sudah bahas di grup saya di akhir tahun 2024 dan juga di awal-awal ya, waktu dia masih di dalamnya triangle atau segitiga Bitcoin, itu saya sudah bilang kalau mau nyicil sih boleh aja ya, mumpung dia masih konsolidasi di area di dalam triangle-nya dan kemudian dia breakout. Nah, sebelumnya juga saya sudah sebutkan ketika dia akan breakout ya seperti itu ya. Jadi yang ikutin channel group harusnya sudah profit ya, tinggal pasang trailing stopnya aja. Nah, kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin, dia setelah breakout dari triangle-nya, kira-kira target price-nya kemana ya? Jadi berdasarkan chart pattern-nya, biasanya kita bisa ukur target price-nya dari ketinggian dari pattern-nya tersebut. Jadi kalau kita ukur triangle-nya di sini, kalau kita ukur ke atas ya ketinggiannya, maka kurang lebih target price-nya di sini ini kurang lebih sekitar area 1,9 M ya seperti itu ya, kalau dirupiahkan. Nah, ini apakah masih bisa naik lagi? Yang belum punya bagaimana? Yang sudah punya bagaimana? Jadi kalau yang eh, belum punya, Anda bisa ada dua pilihan. Anda kalau mau buy on weakness, tunggu buy on weakness di area di sekitar baseline-nya dari segitiganya ya. Ini kurang lebih sekitar area 1,5-an ya, 1,49 sampai 1,5. Nah, Anda bisa tunggu buy on weakness di sana. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu 1 hari berikutnya kalau dia berhasil naik, Anda barusan buy. Tapi perlu diperhatikan kalau misalnya candlenya ditutup di bawahnya garis biru ini, baseline-nya dari triangle-nya, hati-hati karena dia bisa turunnya bisa dalam. Ya jadi chart pattern kalau diukur dari ketinggiannya di sini, eh, tingginya segini ya kurang lebih ya. Kalau dia breakdown ke bawah, ya pasti target price-nya kurang lebih sekitar area di sini ya. Ini sekitar area 1,19 ya. Jadi nah, di sini area dari resistance sebelumnya yang dia breakout ke atas. Nah, masalahnya yang sebelumnya di sini, ini kan ketika dia naik tinggi sentimen, masalahnya dia sentimen Donald Trump ya menang ya. Dia naik tinggi banget ya. Nah, ini cuma 2 hari aja. Jadi ini kalau dibilang secara analisa teknikal ya ini gak ada candle yang untuk kita keep track ya seperti itu ya. Jadi supportnya itu nggak ada benar-benar support yang kuat ya. Jadi supportnya yang kuat itu dari area resistance sebelumnya sini jauh banget. Jadi kalau dia gagal ya dia turunnya lumayan dalamnya. Jadi hati-hati ya untuk Bitcoin, bukan nakut-nakutin nggak ya seperti itu ya. Nah ini kalau dia breakout ke atas ya target price-nya kurang lebih yang saya tanda pas tadi ya kurang lebih 1,9-an seperti itu ya. Nah
Kalau misalnya Anda mau buy, ini buy on weakness di dalam segitiganya dekat baseline-nya atau buy high sell higher. High-nya sekitar 1,73-an ya. Jadi kalau dia naik, kita lihat candle-nya naik ke atas, itu memang kita boleh buy. Tetapi memang kalau kita buy di situ itu dekat area resisten ya. Jadi mungkin takutnya kalau Trump sudah terpilih ya setelah itu kripto akan turun lagi. Kemungkinan bisa aja seperti itu ya. Nah, karena sentimen biasanya kalau istilahnya itu sell on news ya. Karena sebelumnya karena Trump dia dalam kampanyenya bilang akan membuat Amerika great again ya pakai eh, pusat kripto dunia. Ya kita nggak tahu apakah dia cuma ngomong doang ya atau benar-benar nanti ada penerapannya, apalagi pemerintah Amerika katanya mau beli Bitcoin selama 5 tahun ya, seperti itu ya. Nah, kita belum tahu apakah realisasinya tahun ini juga ada atau tahun depan atau gimana, kita nggak tahu ya. Karena kalau kita lihat politician itu nggak harus, apalagi kalau Amerika Serikat ya, kadang-kadang janjinya itu nggak semuanya dipenuhinya. Mungkin agak beda dengan Indonesia yang janji kampanye itu mungkin setelah itu ada yang dipenuhi ya, seperti itu. Tapi kalau Amerika kebanyakan ada juga yang nggak dipenuhi janji kampanyenya seperti itu ya, nggak harus dipenuhi semua ya. Apalagi kalau Trump itu kan dia sukanya ngomong-ngomong doang ya seperti itu ya, belum tentu pasti dieksekusi ya. Ya ini hanya sentimen aja, makanya saya bahas kripto aset ini dari segi teknikalnya aja, bukan dari segi sentimen atau segi ceritanya seperti itu. Nah, ini untuk Bitcoin sih saya masih punya, walaupun saya trading tapi saya belum banyak ya di komitmennya di kripto. Jadi saya memang masih belajar juga perlahan-lahan tapi pasti ya seperti itu. Nah, memang saya sebelumnya cerita sedikit ya, memang saya sebelumnya takut di kripto, tapi setelah saya belajar-belajar ya, sekitar 6 bulan saya belajar, entah belajar juga fundamentalnya, ya juga ceritanya dan juga newsnya dan lain-lain ya, dan dibalik kenapa sih banyak istilahnya aset manajemen itu di Amerika ya sampai dibuatkan ETF-nya ya Bitcoin ya seperti itu ya. Nah itu kira-kira ceritanya bagaimana? Nah, itu kan saya pelajarin. Kenapa kok mereka into di aset ya? Nah, seperti itu ya. Ya mungkin salah satunya adalah fiat currency ya seperti ya. Karena mereka mau digital asset itu kan kalau seperti kripto kan terbatas ya. Kalau kripto currency fiat currency US dollar itu kan bisa Amerika bisa print terus ya US dollar itu ya. Tapi kalau Bitcoin kan sudah limited ya. Seperti itu ya. Jadi susah ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang Bitcoin ini dekat resistannya ada kemungkinan dia koreksi. Jadi yang takut atau wait and see ya lebih baik tunggu area buy weakness sekitar baseline-nya, tapi hati-hati kalau dia turun di bawahnya baseline-nya ya dari triangle-nya ini ya. Itu kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Kemudian berikutnya eh, Ethereum ya ETH ya. Nah, Ethereum ini memang saya sudah punya, masih belum cuan sih ya, masih ada loss-nya ya, nah seperti itu ya. Jadi ini memang dia masih konsolidasi di triangle-nya. Nah, kalau pattern seperti ini, ya ini ada kemungkinan dia akan gagal ya, ada kemungkinan karena biasanya kalau dia eh, masih di dalam triangle ini masih risiko juga. Tapi kalau mau buy weakness sih boleh aja. Tapi kalau dia turun di bawahnya triangle-nya ini, close di bawahnya ya kita lihat hati-hati kalau dia makin turun lagi candle yang close di bawahnya ya berarti ada saatnya untuk jual. Kalau kita lihat di area supportnya setelah breakdown dari triangle-nya ini kurang lebih di area sekitar 48 ya. Jadi kalau dia turun lagi bawah 48 ya, dia akan testing area supportnya lumayan jauh ya dari resistance sebelumnya di sini ya. Ini kan kurang lebih area resistance sebelumnya ya. Ada double top, eh, ini kan double top ya, atau ini double bottom. Kalau kita lihat dari bottom sebelumnya dia breakout, ya naik ke atasnya 40, ini kurang lebih sekitar 43-an ya, 42,75. Ya itu mungkin dia akan testing di area sana untuk ETH. Nah, tapi kalau dia berhasil breakout ke atas resistennya, ini ada area resisten di sini ya. Ini saya gambarkan area resistennya di sini, lebih di area sini ya. Nah, ini kalau dia breakout ke atas 57,8 ya, seperti itu ya, maka dia akan pakai price berikutnya kurang lebih di sekitar area ini ya. High swing sebelumnya di sini sekitar 66 ya, 65 sampai 66 ya gitu seperti itu ya. Eh, Jadi untuk ETH ini memang masih kecenderungan wait and see ya. Jadi kalau beli Bayern Munich boleh aja di dekat-dekatnya bisnya triangle ini, tapi hati-hati kalau dia turun lagi breakdown ke bawah ya. Ya lebih baik bayinya bertahap aja. Nanti kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya. Saya lebih suka seperti itu. Ya. Kalau mengenai sentimen ceritanya atau beritanya, sementara saya nggak bahas dulu ya. Saya bahas mengenai teknikalnya. Saya terus terang aja lebih suka bahas mengenai teknikalnya ya. Karena
kalau bahas mengenai technical itu biasanya lebih objektif ya seperti itu ya. Memang kripto yang market cap-nya garis besar itu biasanya lebih ke sentimen ceritanya atau beritanya seperti itu ya, daripada mungkin ke teknikalnya. Tapi saya lebih fokus ke teknikalnya ya seperti itu ya. Nah, buktinya di sini ini ya juga masih cocok di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada em, formasi pennant ya, dia breakout ya. Ini kurang lebih dari tangkainya di sini ya. Atau kita bisa, ini mirip flag ya, tapi ini lebih cenderung ke pennant ya formasinya. Ya kita ukur ketinggiannya ya kurang lebih targetnya hampir sama lah ya di sini ya. Walaupun nggak sampai pas tingginya ya. Nah, kalau kita ukur ya kurang lebih sama. Jadi masih cukup valid lah ya pakai analisa teknikal ya. Apalagi pakai chart pattern ya. Jadi kita tunggu breakout ke atas kalian ya, atau mau nyicil beli boleh aja, tapi hati-hati kalau dia gagal bertahan di atasnya sekitar area 50-an ya di sini ya. 50 atau sekitar 51-an lah. Nah, seperti itu ya. Untuk ETH. Nah, berikutnya yang saya bahas adalah untuk SRP. Ripple ya. Di SRP ini juga sudah saya bahas di grup Merdeka Financial ya. Sebelum dia breakout saya sudah bahas. Jadi bukan karena dia sudah naik terus saya bahas, enggak ya seperti itu ya. Jadi ini kalau kita tarik dari chart patternnya di sini, ini kalau kita ukur dari ketinggiannya di sini ya segitiganya, kurang lebih kalau kita plotkan ke atas ya, maka target price-nya ini hampir kurang lebih capek ya. Di sini ya sekitar 58-an. Jadi dia masih kena resistennya. Ya. Apalagi kalau kita tarik garis ini paralelkan ke atas ya, tarik garis paralelnya di sini ya, ini kurang lebih sudah dekat area dengan resistennya. Ya. Mungkin kalau mobile lebih baik tunggu sekitar area buy weakness, nanti sekitar area supportnya sekitar 41,5 ya seperti itu. Uh, untuk XRP ya di 41.500. Nah, ini kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Ya, kalau lebih seperti itu. Nah, lebih baik buy on weakness saja, tapi kalau Anda mau buy high sell higher, ya ini masih bisa naik terus ya. Nah, kurang lebih target price-nya kemana ya? Mungkin kita bisa pakai acuan dari menggunakan ilmu Fibonacci ya, seperti itu ya. Jadi, coba saya gambarkan ini untuk Fibonacci extension-nya. Mungkin saya pakai Fibonacci extension yang dari sini ya. Telurnya di sini dua area ya. Jadi, dari swing hanya di sini, kalau dia berhasil naik lagi, maka saya coba invert ke atas ya untuk eh, bentar, untuk tahu kira-kira ke atasnya extensionnya berapa target price-nya ya. Kurang lebih untuk target 1,618 ya, itu kurang lebih sekitar area 71-an ya. Seperti itu ya, 71 sampai kalau dia naik ke atas 2,618 ya, atau 261,8%-nya ya, itu berarti sekitar 110-an ya seperti itu ya. Kalau dia masih bisa naik lagi. Ya. Jadi Anda bisa buy high sell higher atau tunggu area buy on weakness ya. Kalau dia koreksi kita lihat, kalau dia rebound mantul ke atas ya, barusan kita buy. Ya, ini sebentar saya tadi gambarnya hilang ya. Ini garis paralelnya. Ya seperti ini, garis paralelnya dari ini sama yang ini ya, begitu ya. Nah, ini kalau ditarik garis paralelnya kurang lebih sama ya. Ini. Jadi itu untuk XRP. Jadi untuk XRP saya belum punya. Saya sementara masih punya BTC, kemudian ETH dan Solana. Nanti kita bahas mengenai Solana. Berikutnya mengenai Solana SOL. Solana di sini kalau yang ngikutin grup saya di grup Telegram ya, Merdeka Financial ya, ini sudah saya bahas ya, udah breakout ya. Jadi untuk Solana ini masih peluang untuk naik lagi, dia akan testing area resistance sekitar 4,2 di sini ya. Jadi kalau dia breakout lagi, target price-nya kemana Pak Sunar ya? Kita coba aja pakai Fibonacci extension ya, 3 titik ya. Jadi di sini pertama, ini kedua, karena dia pullback di sini ya, maka kita bisa tahu target price berikutnya kurang lebih ya setelah dia breakout tadi resistennya ini sekitar area 4,6 ya, 4,6 sampai 5,1-an ya seperti itu ya, untuk Solana. Jadi ini masih strong bullish ya untuk Solana ya. Apakah nggak ketinggalan atau ketinggian Pak Sunar ya? Kalau mengenai tren yang biasanya saya bahas itu lihat MA20-nya yang ini ya, yang garis biru yang moving average-nya ini masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Jadi kalau misalnya Anda mau buy a weakness, ini ada
pola double bottom di sini ya. Nah, double bottom ini kalau kita lihat dari neckline-nya di sini, ya sebentar ya saya gambarkan. Ini neckline-nya dari eh, double bottom-nya ya kurang lebih ya. Nah, ini kan bentuk seperti W ya. Nah, kalau kita lihat ketinggian dari pattern-nya di sini, terus kemudian kita plotkan ke atas. Oh, sebentar, ikut geser. Maka di sini coverage loss-nya kurang lebih sekitar area di sini ya. 4,8 ya seperti itu 4,85 ya. Jadi masih bisa naik terus. Nah, kalau kita mau tarik garis paralel ya dengan yang di sini sebelumnya ya mungkin kurang lebih nanti ya sentuh garis yang di sini ya. Hampir sentuh di yang di area target price dari chart pattern-nya di sini. Dari double bottom yang di sini terakhir ya. Um, Atau kalau mau ukur dari triangle-nya juga bisa, tapi saya lebih suka ukur dari double bottom-nya yang terdekat. Nah, apakah tunggu koreksi juga boleh? Kalau misalnya tunggu koreksi, maka tunggu lagi sekitar area 3,2 atau 3,5-an ya. Jadi kalau dia turun, jangan langsung buy. Atau lebih baik tunggu aja kalau dia turun lagi testing area double bottom-nya ini neckline-nya. Kalau dia turun, jangan langsung buy, tapi kalau dia berhasil rebound mantul ke atas lagi, ya kita berusaha mulai buy ya seperti itu ya. Anda bisa set aja klik kanan ya. Itu bisa Anda orderkan di sini ya. Sebentar. Jadi klik kanan, kemudian trade ya. Jadi Anda bisa buy atau sell-nya di sini Anda bisa pasang. Ya. Jadi itu. Ini dalam hal ini saya memakai peluang ya. Kalau misalnya mau registrasi peluang, linknya ada di eh, video deskripsi bawah ini ya untuk kode referralnya. Terus terang saya sih di peluang itu nggak ada istilahnya untuk bagi komisi ya untuk referral ya. Dia hanya kasih bonus referral code-nya aja satu kali. Biasanya nggak banyak sih ya. Nah, hanya beberapa ribu aja. Kalau nggak salah 5 ribuan atau berapa gitu ya. Nah, em, random kalau nggak salah dia ya. Karena kadang-kadang saya dapatnya beda ya. Seperti itu ya. Jadi nggak makan komisi ya. Jadi murni saya hanya mengenalkan aja kalau yang mau trading di Solana ya silakan ya untuk join ya. Atau yang tadi saya bahas Bitcoin, ETH, kemudian XRP ya seperti itu. Ya. Memang untuk kripto itu banyak banget ya. Tapi untuk yang em, micin coin itu saya nggak bahas ya seperti itu ya. Eh, Kalau dibahas kripto sih memang banyak banget ya seperti itu ya. Nah, micin coin itu memang luar biasa. Satu hari bisa seperti saham Indo ya, bisa ARA, tapi juga bisa ARB habis ya, gitu ya. Jadi hati-hati juga ya. Makanya saya nggak nyarankan sih untuk yang micin coin atau yang nggak ada fundamentalnya lah ceritanya seperti itu ya untuk cryptocurrency-nya. Eh, nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi tujuannya saya bahas kripto itu bukan supaya Anda pindah dari saham enggak sih ya. Ya Anda mengenal aja ya. Siapa tahu Anda mau diversifikasi aset ya seperti itu, digital ya. Karena ketidakpastian 2025 kan kita nggak akan pernah tahu ya. Kalau misalnya kepercayaan banyak orang terhadap fiat currency itu turun ya sebabnya macam-macam baik itu internal maupun eksternal ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya kemungkinan logam mulia emas itu ya dia akan berjaya lagi ya. Dan juga aset-aset kripto aset ya seperti itu ya terutama yang market cap-nya besar itu masih cukup kuat dan solid ya seperti itu ya kurang lebih sih cukup seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat damai dan sejahtera selalu amin terima kasih banyak sekian